Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Puspita, NIM 200866057. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat terdiri dari beberapa zaman, yaitu zaman Yunani klasik, zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman pra-Sokrates atau filsuf alam, zaman abad pertengahan, dan zaman modern. Zaman Yunani klasik. Pada perkembangan ini filsafat sangat pesat karena besar minatnya orang terhadap filsafat. Aliran yang mewakili periode Yunani klasik adalah sofisme. Sofisme yang dalam artinya ialah cerdik atau pandai. Keahlian sofisme ada di dalam bidang bahasa, politik, dan teorika, terutama tentang kosmos dan kehidupan manusia yang dapat membawa perubahan budaya dan perbedaan. Zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa ini tidak lagi mempercayai mitologi bangsa. Yunani juga tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, melainkan membutuhkan sikap yang sangat menyelidiki secara sesuatu yang kritis. Sikap tersebut merupakan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan yang modern. Zaman pra-Yunani kuno. Pada pra-Yunani kuno dimulai sebelum abad ke-15 sebelum Masehi kuno, yaitu ketika manusia belum pernah mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang. Ketika itu manusia masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Zaman pra-Sokrates. Bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan alat atau berpikir. Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi penyebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dimiliki bangsa Yunani. Kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan Yunani sebelumnya tidak pernah ada agama yang didasarkan pada kitab suci. Keadaan tersebut jelas berbeda dengan Mesir, Persia, dan India. Sedangkan Livingstone berpendapat bahwa adanya kebebasan berpikir bangsa Yunani dikarenakan kebebasan mereka dari agama dan politik secara bersama. Pada masa Yunani kuno, filsafat secara umum sangat domain, meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. Hal ini terjadi pada tahap permulaan, yaitu pada masa Thales, yang menyatakan bahwa esensi segala sesuatu adalah air, sebelum murni bersifat rasional. Filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah suatu perkumpulan bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat baru ini disebut dengan skolastik. Abad pertengahan selalu dibahas sebagai zaman yang khas dan pemikiran Eropa yang berkembang pada abad tersebut dan menjadikan suatu kendala yang disesuaikan dengan ajaran agama. Dalam agama Kristen, pada abad pertengahan tentu saja ada kecerdasan logis yang mendukung imam religius. Namun, imam tidak sama sekali disamakan dalam mistisisme. Zaman modern. Zaman modern dikenal juga sebagai zaman renasionalisme yang ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ini pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Pada filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, kebenaran pasti berasal dari rasio. Filsafat zaman modern berfokus pada manusia.
bukan kosmos. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.